Selanjutnya setelah kita memahami ini, memahami eh, arah secara umumnya, baru kita menentukan titiknya, titik entry kita di mana. Maka kita membutuhkan satu trigger atau satu pemicu kita untuk entry-nya. Untuk entry-nya itu apa? Yang pertama, kita bisa menggunakan pergantian warna di level psikologi atau retracement, pergantian warna. Ya, ketika naik dia mulai berbalik, mulai berganti warna. Tentu yang paling dominan, yang paling kuat, paling valid berada di area support resisten. Yang kedua, dua candle terkonfirmasi, maksudnya dua candle terkonfirmasi beda warna di level psikologi ya. Dua candle terkonfirmasi itu begini ya. Saya contohkan dulu yang kedua-duanya ya. Yang pertama pergantian warna, yang kedua pergantian atau dengan dua candle yang terkonfirmasi. Oke, kita lihat contohnya. Saya akan coba hapus dulu ya biar tidak terganggu. Yang pertama pergantian warna. Pergantian warna di ujung tren atau di level psikologi ya, di level psikologinya. Di ujung trennya ketika mulai berubah warna ya. Contohnya misalkan di sini ada area resisten, support sorry ya. Ada area support di sana. Ya. Semakin banyak ditolak, maka menjadi area support di sana. Ketika dia berada di area support, satu, dia mulai berubah warna dari warna merah menjadi warna hijau. Ya, satu trigger ada perubahan warna di ujung tren atau di ujung support atau resistennya. Maka ketika muncul candle yang berubah warna dari turun menjadi warna hijau, ya kita bisa manfaatkan untuk entry di selanjutnya. Ya, tentu dengan manajemen risiko yang sudah kita siapkan. Ya, tidak ada yang pasti, yang terpenting kita membaca probabilitas yang terbesarnya, kemungkinan terbesarnya. Kita bisa ambil posisi buy di sana. Begitu kita buy di situ, kita bisa antisipasi. Di bawah ini ada sumbu, ada dua sumbu yang panjang, kita klik di sana. Nah, kita bisa taruh stop loss kita di sini. Kita bisa taruh stop loss kita di sini atau kita turunkan di bawahnya, yang di ujung bawah boleh. Sehingga ada pembatasan kondisi pasar yang bagaimanapun tetap kita punya psikologi yang lebih tenang dibandingkan kita biarkan. Ya, targetnya biasanya kalau seperti ini dia akan menyentuh level psikologi ya. Di mana level psikologinya yang terdekat di sini. Kemudian berikutnya di sini. Sehingga yang kita ambil yang mana targetnya, tidak usah muluk-muluk, kita ngambil terdekat saja dulu. Bahkan tidak perlu terdekat di sini ketika sudah memenuhi syarat 200 misalkan 200 pip dari pergerakan sudah lebih dari cukup, kita close, kita exit dulu. Profit kita amankan dulu. Ya, kalau kita mau trading kita lebih lama atau kita menggunakan trading yang lebih ke arah target yang lebih banyak, tentu target yang biasa kita gunakan menggunakan area-area pentingnya. Ya, di level psikologinya. Di sini atau di sini boleh. Sehingga kita ada gambaran di sana ya, bukan blank, bukan hanya kosong kita sampai di mana tidak tahu. Oke, ini adalah pergantian warna ketika berada di area support resisten. Yang kedua, dua candle yang terkonfirmasi di level psikologi ya. Di level psikologi, dua candle terkonfirmasi itu begini. Ketika ini di level psikologi berada di support, kemudian dia berubah warna hijau, dikonfirmasi hijau kembali, sehingga dua warna hijau inilah yang kita maksud dengan terkonfirmasi. Maka entry-nya di candle selanjutnya di sini. Jadi entry-nya di sini. Nah, pertanyaannya kira-kira lebih baik di mana, di atas atau di bawah? Dua-duanya punya peluang, dua-duanya punya potensi, tetapi dua-duanya juga perlu kita antisipasi.
Ketika terbiasa dengan kita satu trigger, kita bisa entry di sini. Ketika kita biasa dengan konfirmasi, maka kita tunggu selesai baru kita di sini. Bedanya nanti yang terkonfirmasi tentu membutuhkan waktu lama. Ya. Yang tidak terkonfirmasi bisa entry lebih duluan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga dengan melihat dua penolakan panjang baik warna sama maupun warna berbeda saat di ujung tren. Ada dua penolakan yang panjang. Ada dua penolakan yang panjang berada di ujung tren ya. Jadi warnanya apakah sama atau beda, yang penting berada di ujung tren atau di support resistennya. Ini adalah penolakan panjang, ini penolakan panjang. Ketika dua penolakan panjang, maka kita entry-nya di sini. Buy-nya di sesudahnya. Nah, di sini adalah posisi untuk entry-nya. Kenapa lama sekali menunggu? Kita mau trading yang sehat atau kita mau gambling? Kalau mau gambling, asal ini sudah warna hijau, kita entry boleh. Ya, semuanya kan pilihan. Tanpa ilmu pun boleh, kita kan semuanya punya keyakinan. Tetapi ketika kita ingin trading itu menjadi satu bisnis yang bisa bertahan lama, yang bisa menjadi bagian dari sumber penghasilan kita, maka tentu memperhatikan banyak aspek akan memperkuat keyakinan kita dan memperkuat analisa kita, sehingga lebih mendekatkan pada potensi profit daripada ruginya. Apakah ini hanya simulasi belaka? Bukan, kita sudah hampir tiap hari kita sudah simulasikan seperti ini dan kita jalankan, dan 90% kita sudah dapatkan keuntungan dari sana. Yang 10% di mana? Namanya transaksi itu kan, trading jual beli itu kan tidak mungkin 100% kita profit terus, ada kalanya rugi. Maka kita ambil yang terbesarnya. Yang penting dari jualan itu untung rugi, endingnya masih untung gitu aja. Oke, ini ada dari trigger dari dua penolakan panjang. Ya, boleh di penolakan panjang di atas atau di bawah. Ya, kita lihat. Ada di atas maupun di bawah. Yang terpenting berada di ujung tren, di ujung level psikologinya. Ketika sudah muncul dua penolakan, maka ditunggu candle itu selesai. Bukan candle masih jalan-jalan itu kita tanya, Pak ini sekarang buy, Pak ini saya sekarang sell. Maka sebelum menentukan itu perhatikan baik-baik. Pelajari semua yang kita sampaikan. Jangan sebentar-bentar masih jalan, ini buy atau sell, ini buy atau sell. Ya, ketika sudah kita berikan, banyak pelajari di sana, banyak praktekkan. Ya, nanti kalau nanti ada satu kesulitan boleh ditanyakan. Ya, bukan waktu jalan-jalan sudah kita sampaikan ada trigger yang namanya dua penolakan panjang, masih bertanya. Ada penolakan panjang, kemudian ditolak lagi panjang, belum selesai sudah tanya, ini sell ya, ini sell ya. Ya mau sell mau buy kan bisa saja. Jadi jangan khawatir dengan buy dan sell, semuanya berpotensi. Mau buy maupun sell, yang penting satu, ada dasar yang kita ambil. Untuk menentukan pilihan itu ada dasarnya yang penting. Kalau tidak ada dasarnya, ya jadi gambling nanti. Jadi spekulasi besar, spekulasi tingkat tinggi. Dasar itu diambil dari mana? Dari histori. Histori itu apa? Histori itu masa lalunya. Kita jualan baju hari ini sampai hari ini, tahu berapa kita menjual satu hari, berapa kemampuan kita berdagang. Dari mana? Dari histori yang tahun-tahun sebelumnya. Ya, makin lama makin memahami. Karena dari mana? Dari sejarah. Orang belanja baju, belanja dagangannya ketika jelang-jelang hari libur pasti diperbanyak. Kenapa dia harus perbanyak? Karena tahu ada momen penting, ada liburan, ada hari raya. Lah kok tahu kalau hari raya itu rame? Dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu, gitu loh. Jadi yang kita baca itu histori masa lalunya. Maka market juga sama. Kita belajar histori masa lalunya. Bukan berarti kalau analisa masa market yang berlalu enak, semuanya orang bisa. Ya coba aja, kalau semua orang bisa ya silakan dianalisa, profit ya ambil, kan untung bagus loh. Maka perlu namanya belajar tadi ilmunya. Ya, ini ada satu trigger yang namanya dua penolakan panjang. Ada dua penolakan panjang. Ini pun tidak selalu
turun, tidak selalu. Ada kalanya berbalik lagi. Maka yang melengkapi bagian trading kita, melengkapi transaksi kita adalah manajemen risiko. Tidak bisa kita hanya mengandalkan candlestick, tidak bisa kita hanya mengandalkan analisa. Analisa itu bisa salah. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menentukan risikonya, bagaimana manajemen recovery-nya. Oke. Kalau kita lihat sebelah kiri juga sama, nanti akan ketemu penolakan itu akan selalu muncul ya. Penolakan panjang itu akan selalu muncul. Di mana penolakan itu bagian dari tanda bahwa market itu berat untuk melanjutkan, berat untuk menekan, sehingga ditolak oleh buyer kalau di bawah, kalau di atas ditekan ditolak oleh seller.